Halo, shalom anak-anak sekolah minggu GKI Kediri. Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan, kiranya hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Sama seperti Bu Yesi, pagi hari ini juga bersuka cita dan penuh semangat karena kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah anak-anak sekolah minggu GKI Kediri. Nah, kita sudah masuk di tanggal berapa hari ini? Tanggal 25 April tahun 2021. Nah, hari ini tema kita di dalam ibadah anak, wah luar biasa anak-anak semuanya, yaitu hati yang berkobar. Apa sih artinya hati yang berkobar itu? Hati yang penuh semangat, tidak mudah menyerah, tidak pernah lelah, ya kan? Nah, artinya apa anak-anak? Tuhan mengundang kita pada pagi hari ini senantiasa semangat dan berkobar-kobar di dalam beribadah kepada Tuhan. Baik semuanya yang ada di rumah, semuanya sudah siap untuk beribadah? Oke, yuk kalau kita sudah siap, mari semuanya kita akan persiapkan hati kita, ambil posisi duduk yang tenang, ya kan? Nah, kita akan menghampiri Tuhan, menaikkan syukur kita. Kita akan sapa Tuhan, selamat pagi Bapak. Kita akan pujikan lagu ini dengan sikap berdoa anak-anak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari anak-anak kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan awali ibadah pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang terus menaungi kehidupan kami hingga pagi hari ini. Tuhan masih melayakkan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu GKI Kediri, untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari Tuhan, mungkin di antara kami ada yang sedang lemah tubuh. Mari tengoklah Tuhan, supaya semuanya tetap bersemangat di dalam beribadah kepadamu. Mungkin di antara teman-teman kami ada yang mulai undur diri Tuhan dan mulai tidak bersemangat di dalam beribadah. Mari ketuklah hati mereka, untuk mereka pun juga tergerak hati untuk mau datang kepada Tuhan. Dan kami yang hari ini tetap setia untuk mau beribadah kepadamu, mari berkatilah Tuhan, sehingga setiap peribadahan kami pagi hari ini Tuhan hadir dan boleh melawat setiap kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Terima kasih Bapa, awal hingga akhir ibadah kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak semuanya, puji nama Tuhan. Nah, hari ini karena tema kita adalah hati yang berkobar, yuk semuanya yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Karena apa anak-anak semuanya? Karena ketika kita ini bersuka cita,
segala kelelahan tubuh kita, ya kan, kelemahan hati kita. Mungkin hari ini ada yang sudah rewel-rewel. Yuk kita mau tanggalkan itu semua. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sukacita, ya. Adalah sukacita di hatiku. Kita nyanyikan dengan tepuk tangan yuk, dengan sukacita ya. Sambil bergoyang boleh loh. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Tuhan di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Lagi ya, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang begitu baik dan memberikan sukacita dan semangat buat kita. Nah, anak-anak semuanya, tiba waktunya kita akan mempersiapkan persembahan untuk Tuhan sebagai ucapan syukur. Karena Tuhan telah memelihara sepanjang hidup kita. Meskipun di tengah pandemi, tetapi kebaikan Tuhan tiada habis di dalam kehidupan kita. Yuk kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi ya. Sukacita sambil kita memberikan persembahan kita. Yuk kita pujikan dengan semangat ya. Yuk sambil tepuk tangan dong yang di rumah. Yuk semangat semuanya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Wah, puji nama Tuhan. Kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan pada pagi hari ini. Kita akan berikan pada Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tiada habis dalam hidup kami. Bahkan di tengah pandemi, ketika ada banyak hal yang boleh terjadi, mungkin orang tua kami mengalami kesulitan secara ekonomi. Tetapi kebaikan Tuhan tiada pernah habisnya. Tuhan nyatakan di dalam hidup kami dan keluarga kami. Kiranya Tuhan ketika pagi hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan boleh berkenan memberkati persembahan kami. Dan Tuhan boleh melayakkan, boleh menjadikan alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak semuanya, tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita tentang perbuatan Allah. Cerita tentang kebaikan Allah melalui firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan saksikan sama-sama. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian Ku Ingin Mendengar Cerita. Mari, anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa. Ku ingin mendengar cerita tentang perbuatan Allah. Ku ingin mendengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ku ingin mendengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku
Selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Bersama-sama Engkau telah menyatukan kami di dalam bakti diri. Meskipun lewat YouTube, media sosial ini, tetapi kami boleh Engkau satukan, boleh mendengar akan sabdamu. Sebab itu Tuhan, pimpin dan urapilah kami semuanya, supaya Engkau saja yang berbicara dan Engkau semata yang boleh kami permuliakan. Berikan hikmat bijaksana dan biarlah kami mengerti apa kehendak Tuhan dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah. Amin. Adik-adik, pada minggu pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema hati yang berkobar-kobar. Nah, tentunya kalimat berkobar-kobar ini adik-adik pasti dan pernah mendengar. Nah, ini kata berkobar-kobar ini biasanya ada kaitannya dengan kata api. Api yang menyala-nyala, api yang berkobar-kobar. Nah, seperti itu biasanya. Kita akan melihat firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita belajar dari tema hati yang berkobar-kobar dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai yang ke-35. Kak Arwida akan bacakan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat berdesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik, inilah bacaan kita yang cukup panjang pada minggu ini. Ada sebuah kata yang ingin Kak Arwida sampaikan, yakni orientasi dan disorientasi. Nah, untuk mereka yang sudah diajarkan pasti tahu artinya orientasi ataupun disorientasi. Nah, orientasi yakni hidup mendorong seseorang bergerak untuk mencapai tujuannya. Orientasi ini biasanya kalau adik-adik mendengar, oh ini orientasi kita akan ke puncak gunung. Nah, kita akan bergerak bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya mencapai ke puncak gunung. Nah, lawannya disorientasi. Nah, ini menyebabkan seseorang kehilangan daya gerak. Nah, ini berbagai macam, karena ada kejenuhan, ada kegagalan, takut untuk mengulang. Nah, ini akhirnya meruntuhkan tujuan, akhirnya tidak mau ke gunung, tinggi, terjal. Nah, itu akhirnya melemahkan seseorang untuk mencapai tujuannya. Disorientasi. Banyak hal yang akan meruntuhkan orientasi kita, mengarah kepada disorientasi. Nah, firman Tuhan itu juga ada hal-hal yang disorientasi. Peristiwa penyaliban Yesus. Nah, ini para murid saat itu mengalami disorientasi. Nah, di ayat 16, Lembaga Alkitab Indonesia, bacaan Alkitab kita tadi menyampaikan ada sesuatu yang menutup mata mereka. Nah, mereka karena berpikiran bahwa Mesias Yesus yang telah disalibkan itu seharusnya menolong kita. Padahal lain, mereka mengharapkan Mesias sebagai penyelamat melepaskan mereka dari belenggu-belenggu penjajahan Romawi. Orang mati dibangkitkan, yang lumpuh bisa berdiri. Berbagai macam hal sudah mereka melihat. Nah, itu buat mereka adalah Mesias yang akan menyelamatkan dari penjajahan Romawi.
Tapi lain kenyataannya setelah penyaliban. Mereka kehilangan orientasi tujuan mereka. Nah, bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mereka melihat Yesus tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenal Dia. Tahu itu Yesus tapi mereka tidak mengenal Dia. Pemahaman rohani, iman mereka hilang, lenyap. Karena apa? Karena tujuan mereka pun gagal. Adik-adik bisa melihat kalau seseorang, teman adik-adik, ingin mencapai prestasi, katakanlah olahraga. Nah, di tengah jalan sebelum mencapai final mereka pun gagal. Dia akhirnya kehilangan orientasi mereka, yakni ingin menjadi finalis. Paling tidak kalau sudah masuk finalis kan bisa mendapatkan juara. Nah, tapi di tengah jalan mereka gagal. Ataupun contoh yang lain ketika adik-adik harus mengerjakan tugas di sekolah. Meskipun kita pada saat ini adik-adik belajar secara online, tapi tugas masih tetap ada dan itu membuat kalian jenuh. Ataupun sekolah minggu. Nah, sekolah minggu pun kita tidak diperkenankan pemerintah untuk bertatap muka, sama seperti bersekolah, tapi kita bisa bertatap muka lewat Zoom. Nah, kalau adik-adik sudah jenuh, orientasi kita, berbakti diri kita kepada Tuhan akan hilang. Nah, kita mengalami disorientasi seperti murid-murid. Pagi ini kita akan belajar bahwa sebenarnya kita tidak sendirian. Tangan Tuhan tetap memegang kita. Meskipun ternyata Tuhan tidak nampak, tapi kita percaya kita berjalan bersama Dia. Yang penting jangan mengeraskan hati kita. Mari kita melunakkan hati kita dan kita menyambut Yesus. Ini ada di ayat 29 bacaan kita tadi. Terus untuk kita semuanya, terutama adik-adik yang masih bersekolah, kegiatan yang harus kita jalani, tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru, mari kita jangan bermalas. Ayo kita bergerak. Bergerak artinya kita bangun, ada suatu tindakan tubuh kita. Kalau adik-adik bangun tidur, kita bergerak bangun. Nah, seperti itulah yang diharapkan pada minggu hari ini. Kita bergerak bangun. Nah, ini di bacaan kita juga ada perjamuan makan. Artinya apa? Mari kita bersama-sama, kita saling melayani, saling melengkapi. Kita mendorong teman kita untuk bergerak menuju orientasi yang kita inginkan. Firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bergerak, mendorong teman kita yang malas, mendorong teman kita yang ogah-ogahan untuk berbakti diri kepada Tuhan. Entah itu lewat Zoom ataupun di rumah bertemu sama orang tua dengan saudara-saudara, mari kita bergerak. Kita bisa melayani satu dengan yang lain. Kita bisa bertatap muka meskipun lewat media sosial. Yang terpenting orientasi kita, tujuan kita, mari kita sama-sama melengkapi, melayani. Kita gugah hati kita. Kita bangkitkan nyala iman kita untuk saling bersekutu, untuk saling mengasihi. Inilah pesan pada minggu hari ini, dan sebagai ayat hafalannya
Kita sama-sama membuka dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah pesan yang kita akan lakukan pada minggu-minggu ini. Mari kita korbankan iman kita, pelayanan kita, kebaktian kita kepada Tuhan di rumah ataupun media sosial, pertemuan-pertemuan yang lainnya. Kita gugah hati kita. Silakan merefleksikan diri dan Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Demikian firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan telah mengarahkan hati kami untuk menyalakan spirit kami, untuk menyala-nyala, untuk semakin bersemangat menuju pada tujuan bahwa hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dengan saling melengkapi, saling mengasihi akan sesama kami. Kami boleh mengingatkan akan teman-teman kami boleh semakin bertekun di dalam doa dan firman-Mu, kami boleh menghidupinya. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, kuatkan kami dan arahkanlah kami. Dan menyerahkan hidup kami di dalam tangan pertolongan Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak semuanya, bagaimana cerita firman Tuhan yang barusan kita dengar bersama tadi? Wah, luar biasa ya. Tentu saja anak-anak semuanya, ketika hati kita berkobar, ya kan, hati yang gembira, firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi anak-anak semuanya, kalau kepingin tubuh kita selalu kuat di masa pandemi ini, yuk terus bersuka cita dan hati kita harus bersemangat, berkobar-kobar. Yuk kita akan pujikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat yang Manjur. Yuk dengan sukacita ya anak-anak semuanya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah, tapi semangat yang patah geringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah geringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Baik anak-anak, puji nama Tuhan, akhirnya kita sudah pada penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali datang kepada Tuhan menaikkan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami anak-anak-Mu di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini. Tetapi Tuhan rindu, semangat kami, pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah putus. Bahkan hidup kami terus berkobar-kobar di dalam mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah pagi hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang masih mengikuti ibadah secara online, dan setiap kami yang boleh menyaksikan tayangan ini. Kiranya semuanya boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Bapa, terima
nama Tuhan ibadah boleh berakhir, tetapi anak-anak semuanya, mari tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan tetap setia untuk datang beribadah minggu depan ya anak-anak semuanya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.